Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Pada kesempatan sore hari ini dengan acara kunjungan eksternal ini, semoga kita dapat menjalin tali silaturahmi yang baik sehingga Kopma Untidar dan Kopma UNS dapat bersinergi seperti itu dan dapat saling belajar satu sama lain. Semoga hubungan kita kali ini dapat panjang dan tidak putus. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Zikron atas sambutannya. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari Ketua Umum Kopma UNS Kak Aditya Sanjaya ya. Silakan Kak Aditya. Ya, terima kasih MC atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Aditya Sanjaya Pramarta, Ketua Umum Kopma UNS tahun 2021-2022. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Kopma Untidar yaitu Mas Muhammad Zikron Mubarok dan jajarannya pengurus staf Kopma Untidar yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di acara Stupan online ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pengurus dan staf dari Kopma UNS karena bisa hadir di acara pagi ini. Harapannya dari saya semoga Stupan online ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi jalinan silaturahmi tetap dapat terus berjalan, bahkan mungkin bisa saling erat, saling dekat, saling berhubungan terus, saling berkabar. Dan saya memohon maaf jika dalam Stupan online ini masih terdapat banyak kesalahan dari kita, baik salah kata maupun tindakan. Mungkin maaf jika Stupan online ini molor karena banyak dari kita yang belum bisa hadir atau masih menunggu dari mereka yang masih kuliah online ini. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aditya atas sambutannya. Nah, selanjutnya ada pengenalan dari masing-masing kelompok. Mungkin dari Kopma Untidar dulu ya, bisa ngasih tahu nih ke teman-teman Kopma UNS gimana aja sih Kopma Untidar itu, terus ada apa aja sih di Kopma Untidar itu. Mungkin yang menyampaikan Kak Zikron selaku Ketua Umum dari Kopma Untidar. Silakan. Baik. Mungkin minta tolong operator untuk menampilkan PPT-nya. Baik, nah UKM Kopma Universitas Tidar. Lanjut dulu, Mas. Nah, untuk struktur organisasinya, yang paling atas ada PR3 dan RAT. Nah, itu kenapa ada dua? Karena di UKM Kopma Universitas Tidar itu bertanggung jawab kepada dua tersebut. Yang untuk WR3 atau Wakil Rektor 3 itu adalah dalam bidang keorganisasiannya, dan untuk yang RAT itu adalah untuk koperasinya. Nah, kemudian di bawahnya ada ketua umum, ada pembina, dan ada juga pengawas. Jadi untuk pembina dan pengawas itu setara seperti itu, tapi dengan garis komando yang berbeda. Nah, kemudian di bawahnya ada wakil ketua, kemudian ada sekretaris dan bendahara. Nah, selanjutnya itu ada 4 divisi, kemudian ditambah 1 dengan manajerial. Nah, untuk ada admin hum, PSDA, keuangan dan usaha, dan manajerial itu sendiri yang memanajeri dalam usaha di Kopma Universitas Tidar. Kemudian di bawah
itu ada karyawan yang dinaungi oleh keuangan, usaha, dan manajerial. Kemudian untuk anggotanya, kemudian di bawahnya ada anggota seperti itu yang dikomandoi oleh PSDA dan admin hum. Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini saya perkenalkan, nama saya Muhammad Sikron Mubarak dan wakil ketua itu ada Mbak Sobi Hatur Rojabiah yang sekarang sedang izin sebentar untuk mengikuti perkuliahan. Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, untuk program kerja yang pertama ada rapat anggota tahunan yang kelima yang dilaksanakan pada 13 sampai 14 Maret 2021 dengan tujuan melaporkan segala bentuk kegiatan koperasi mahasiswa Universitas Tidar selama 1 tahun ke belakang kepada anggota. Kemudian yang nomor 2 pemagangan koperasi di manajerial. Waktu pelaksanaannya itu fleksibel tergantung dengan kebutuhan yang mendesak. Kemudian tujuannya meningkatkan pengetahuan tentang akuntansi koperasi. Yang ketiga ada Kopma Peduli Bencana. Itu waktunya juga kondisional, jika ada bencana kami akan membantu semaksimal mungkin. Tujuannya untuk membantu korban bencana alam. Yang keempat ada rapat bulanan yang dilaksanakan setiap akhir bulan ya, ini mungkin ada koreksi. Kemudian tujuannya untuk meningkatkan sinergisitas dari pengurus Koperasi Mahasiswa Universitas Tidar. Kemudian ada raker dan makrab kepengurusan. Waktunya tanggal 10 sampai 11 April 2021 dengan tujuan untuk mempersiapkan program kerja selama 1 periode dan menambah keakraban antar pengurus. Kemudian yang keenam ada Kopma Berbagi. Pelaksanaannya itu tanggal 17 sampai 18 April dengan tujuan untuk meningkatkan rasa peduli terhadap sesama. Nah, jadi di Kopma Berbagi ini kami pengurus mengadakan berbagi sembako kepada masyarakat yang berada di lingkungan Universitas Tidar, seperti itu. Kemudian ada pendidikan menengah. Pelaksanaannya Mei 2021 dengan tujuan untuk menambah ilmu dan pengetahuan anggota tentang perkoperasian. Kemudian ada juga Kopma Mengabdi. Waktu pelaksanaannya adalah Juni 2021 ya, dengan tujuan berbagi ilmu perkoperasian yang dimiliki kepada masyarakat tertentu sehingga dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Jadi di sini dari kami pengurus melakukan pengabdian di salah satu desa di Kabupaten Magelang, seperti itu. Next. Ya, kemudian ada upgrading pengurus dan evaluasi tengah periode. Waktu pelaksanaannya Agustus. Itu baru terlaksana kemarin Sabtu dengan tujuan untuk mempersiapkan kader-kader koperasi yang bertanggung jawab serta memberikan kemampuan dan wawasan manajerial dan juga sebagai pengembangan pengetahuan koperasi secara khusus dan umum. Jadi di kami Kopma Untidar itu upgradingnya ditaruh di tengah, yang padahal biasanya kan upgrading itu ditaruh di awal ya. Nah ini di tengah karena untuk di awal itu sudah ada raker dan makrab, dan upgrading di sini kami bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan kemampuan dari pengurus Kopma Untidar, seperti itu. Jadi kan biasanya di tengah periode itu kan ada semangat yang turun dan ada juga berbagai macam hal. Nah, di sini dari kami itu mengupgrade lagi kemampuan yang dimiliki pengurus dan menambah lagi, membangkitkan lagi semangat dari pengurus tersebut. Nah, kemudian ada seminar dan festival kewirausahaan. Waktu pelaksanaannya Agustus. Kemudian tujuannya untuk menambah ilmu dan pengetahuan anggota tentang perkoperasian dan menambah jiwa kewirausahaan anggota. Kemudian ada pendidikan dasar yang dilaksanakan pada bulan September besok. Kemudian tujuannya untuk menambah ilmu dan pengetahuan anggota tentang perkoperasian. Kemudian ada sekolah wirausaha atau SWIRA. Ini waktu pelaksanaannya fleksibel. Kemudian bertujuan untuk menumbuhkan dan memperkuat jiwa wirausaha kepada anggota dan mahasiswa Untidar pada umumnya. Nah, jadi di sini kami menyebutnya SWIRA atau sekolah wirausaha itu yang ditujukan kepada anggota Kopma Untidar untuk
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dari anggota kami. Nah, kemudian yang nomor 14 ada reor dan evaluasi akhir periode yang dilaksanakan Desember 2021 mendatang dengan tujuan untuk mempersiapkan kader di periode selanjutnya. Seperti itu, next. Nah, kemudian ada sekretaris KM Kopma Universitas Tidar. Nah, ada Mbak Ariska dan mungkin bisa perkenalan sendiri ya, Mbak, biar teman-teman dari Kopma UNES juga tahu yang mana gitu. Silakan Mbak Ariska dan Mbak Rosa. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Ariska Moita sebagai sekretaris di UKM Kopma. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rosa Sala Pratiwi sebagai sekretaris 2 di UKM Kopma Untidar. Terima kasih. Oke. Bisa di next, Mas. Nah, untuk sekretaris itu bertanggung jawab atas administrasi UKM Kopma Untidar. Administrasi tersebut meliputi surat masuk dan keluar, arsip surat-surat, dan membuat notulensi di setiap kegiatan. Next. Nah, untuk program kerja dari sekretaris, yang pertama ada notulensi, waktu pelaksanaannya setiap diadakan rapat, dengan tujuan untuk mengetahui hasil rapat dan dokumentasi kegiatan rapat. Kemudian yang nomor 2 yaitu pembuatan proposal, waktu pelaksanaan setiap kegiatan yang menggunakan anggaran dengan tujuan sebagai sarana untuk memperoleh dana, dukungan atau sponsor dan memperoleh perizinan. Kemudian yang nomor 3 ada inventarisasi, waktu pelaksanaan setiap 3 bulan sekali dengan tujuan mengetahui jumlah aset yang dimiliki oleh UKM. Kemudian yang nomor 4 ada administrasi dan arsip, waktu pelaksanaannya setiap kegiatan, tujuannya memonitoring dan mengevaluasi kegiatan organisasi. Yang kelima ada pendampingan sekretaris kegiatan. Nah, ini waktu pelaksanaan setiap ada kegiatan dengan tujuan mendampingi sekretaris kegiatan dalam pembuatan proposal dan administrasi. Next. Oke, kemudian ada bendahara. Mungkin bendahara perkenalan terlebih dahulu. Iya, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, saya Siti Afifatul Farida, Bendahara 1 dari UKM Kopma Untidar, dan yang satunya lagi saya Farahina Ramadhana sebagai Bendahara 2. Baik. Oke, mungkin untuk bendahara bisa dijelaskan oleh bendahara saja ya. Mungkin Mbak Bendahara bisa menjelaskan. Capek juga sih lama-lama. Oke, untuk bendahara ada pembagian tugas dari bendahara. Jadi di UKM Kopma itu ada bendahara 1 dan bendahara 2. Yang pertama bendahara 1. Bendahara 1 itu bagian dari pengurus UKM Kopma Untidar yang bertanggung jawab atas keuangan organisasi, khususnya keuangan yang berada di rekening bank. Kemudian untuk bendahara kedua, bagian dari pengurus UKM Kopma Untidar yang bertanggung jawab atas keuangan organisasi, khususnya keuangan yang berada di tangan. Kemudian program kerja dari bendahara. Yang pertama, ada pembuatan rencana anggaran biaya yang waktunya itu ada pada awal periode dengan tujuan atau sasaran bertujuan untuk
menganggarkan dana yang akan dikeluarkan selama 1 periode ke depan. Kemudian yang kedua ada pencatatan transaksi keuangan. Waktunya itu setiap adanya transaksi keuangan. Tujuan dan dasarannya bertujuan untuk memberikan informasi atas transaksi keuangan yang terjadi. Kemudian ada koreksi LPJ dan pengumpulan LPJ. Waktunya itu kegiatan yang setelah diadakannya kegiatan bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh bendahara kegiatan. Kemudian ada memonitoring bendahara kegiatan. Waktunya itu kondisional yang bertujuan untuk mengawasi, memantau, dan membantu bendahara kegiatan. Kemudian yang terakhir ada penyusunan laporan keuangan. Waktunya itu pada akhir periode yang memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi pemasukan dan pengeluaran keuangan UKM Kopma kepada seluruh pengurus. Ya, mungkin itu tadi dari bendahara. Sekarang memasuki dari divisi usaha. Nah, dari divisi usaha bisa perkenalan terlebih dahulu. Teman-teman divisi usaha silahkan. Baik, suaraku masuk. Halo teman-teman, saya Siva Marifatul Hidayah. Saya itu Kadif Divisi Usaha. Jadi, divisi usaha itu merupakan divisi yang bergerak dalam bidang kewirausahaan secara langsung atau bisa disebut sebagai eksekutornya dalam kegiatan jual beli dalam UKM Kopma Untidar. Next. Nah, ini ada struktur dari divisi usaha. Divisi usaha itu punya 3 staf toko, staf media usaha, sama staf event. Tiap stafnya itu ada penanggung jawabnya sendiri-sendiri, ada penanggung jawab toko Kopma Mart dan Kopma Untidar. Jadi Kopma itu punya 2 toko, jadi di Kopma di dalam Universitas Tidar sama di luar gitu. Lalu ada PJ media usaha sama PJ event. Berikut ada anggota-anggotanya. Next. Nah, ini anggota-anggota dari divisi usaha. Next. Proker yang telah terlaksana dari divisi usaha itu ada 7. Yang pertama jaga toko, stok opnam, pembelian barang dagang. Yang kedua itu jualan online. Yang ketiga jualan pulsa. Next. Yang keempat ada penyewaan toga. Yang kelima buka stand takjil. Yang keenam membuat PDH dan ID card. Yang ketujuh membuat buku saku. Lalu selanjutnya ada agenda proker ke depan. Itu ada webinar dan kompetisi ide bisnis, agen BNI, pembuatan kartu anggota, pembuatan buku tabungan, dan pembuatan tas belanja. Next. Lalu kerjasama bidang usaha itu ada Sabun King. Kita kerjasama sama Sabun King, jadi mereka itu kayak nitipin barang gitu di Kopma Mart untuk dijual. Itu sama Redis. Redis itu jualan pulsa, jadi ada pembina dari UKM Kopma Untidar itu beliau jualan pulsa, terus kita kerjasama gitu. Lalu ada Alumnia. Alumnia itu kayak jualan outfit, ospek gitu. Itu coming soon, belum terlaksana. Next. Lalu kita juga ada kerjasama sama penjual bakso, mie ayam, dan soto. Lalu ada juga fotokopian. Lalu next. Nah, terima kasih. Terima kasih dari divisi keuangan. Lanjut di divisi usaha, mohon maaf. Lanjut di divisi keuangan, silakan. Baik, selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Nandifa Astayunanti selaku Kadif Keuangan. Divisi keuangan sendiri merupakan salah satu wadah atau divisi yang ada di UKM Kopma Untidar. Nah, tugas dan wewenang dari divisi keuangan yaitu mengurus keuangan koperasi dan mengurus keuangan organisasi. Lanjut, Mas.
Struktur organisasi dari divisi keuangan, yaitu ada ketua divisi, saya sendiri, ada staf organisasi, dan staf semua simpok divisi keuangan. Staf organisasi terdiri dari 2 anggota, yaitu Novi Tasbia dan Novia Salsa. Kemudian staf semua simpok terdiri dari 6 anggota, yaitu ada Mbak Eras Destian, Delia Indah Puspita, Mita, Meika, Devita, dan Galang. Lanjut. Proker dari divisi keuangan. Yang pertama ada pemagangan di manajerial yang dilakukan seminggu 2 kali oleh staf organisasi. Pemagangan ini sudah berjalan, namun sekarang sedang terkendala karena pembatasan ini ya, karena COVID. Yang kedua itu ada membuat acara Sewira Keuangan mengenai Smart Financial Planning for Gen Z yang sudah dilakukan pada bulan Juli. Yang ketiga ada pembuatan buku simpanan untuk anggota dan pengurus UKM Kopma guna memudahkan dalam penyimpanan simpanan. Yang keempat ada melakukan penarikan simpanan anggota dan pengurus dengan cara transfer maupun langsung dilakukan oleh staf Simwa dan Simpok. Itu melalui transfer bank atau Dana, OVO, ShopeePay, sama pembayaran offline langsung datang ke toko Kopma. Yang kelima ada melakukan perhitungan pengambilan dan pembagian SHU anggota dan SHU pengurus dilakukan oleh staf Simwa dan Simpok. Yang keenam membantu penyewaan toga mahasiswa, dan yang terakhir melakukan rapat bersama. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk divisi keuangan. Mungkin lanjut langsung di divisi Adminhum, silakan. Baik, divisi Adminhum. Next. Next. Divisi Adminhum. Divisi Adminhum adalah divisi administrasi dan humas. Jadi di sini sebagai penanggung jawab pelaksana fungsi administrasi, hubungan masyarakat, dan media. Jadi di Adminhum ini dibagi menjadi 3 staf bidang. Jadi yaitu ada staf administrasi, staf hubungan internal dan eksternal, dan staf media publikasi. Next. Ini susunan kepengurusan. Next ya. Langsung. Untuk proker itu ada yang pertama pengelolaan sosial media, yang kedua pengelolaan website, next. Ada studi banding yang sedang dilaksanakan saat ini, terus foto struktural kepengurusan, yang kelima delegasi internal dan delegasi eksternal. Yang ke-8 ada pembuatan desain buku saku. Selanjutnya ada Swira public speaking atau desain grafis yang kemarin sudah dilaksanakan. Terus ada yang terakhir administrasi. Ya, mungkin sekian dari Adminhum. Baik, terima kasih untuk divisi Adminhum. Lanjut ke divisi PSDA, silahkan. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Hareza sebagai Kepala Divisi PSDA tahun 2021. Next. Jadi divisi PSDA itu merupakan suatu divisi yang merupakan bidang pengembangan sumber daya anggota yang bertanggung jawab dalam pengembangan kreativitas, potensi diri, dan segala sesuatu yang berkaitan dalam meningkatkan kualitas dari anggota dan pengurus. Next. Untuk pengurus PSDA sendiri itu dibagi ke 3 staf, yaitu ada staf event, staf pendidikan, dan staf administrasi keanggotaan. Next.
Untuk proker-prokernya itu yang pertama ada open recruitment, itu sudah dilaksanakan tanggal 12 sampai 13 Februari 2021, terus ada first gathering tanggal 28 Februari 2021. Next. Yang ketiga ada raker dan makrab, itu sudah dilaksanakan tanggal 10 sampai 11 April 2021. Yang keempat ada bukber, itu tanggal 24 April 2021. Next. Lalu ada baksos dan bagi takjil, ini dilaksanakan juga berbarengan dengan buka bersama, yaitu pada tanggal 24 April 2021. Kemudian ada pendidikan menengah, itu dilaksanakan 21 Mei 2021. Lalu ada Kopma Mengabdi, itu saya beri tanda merah karena itu sedang proses berlangsung gitu ya teman-teman. Tanggal untuk patokannya itu tanggal 15 Juni 2021. Terus ada upgrading pengurus dan evaluasi tengah periode, itu baru saja kemarin dilaksanakan hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021. Kemudian ada rekrutmen anggota koperasi. Next. Kemudian ada pendidikan dasar yang insya Allah akan dilaksanakan besok tanggal 2 Oktober 2021. Kemudian yang terakhir ada vacation, biar para pengurus ini lumayan fresh gitu ya teman-teman. Tanggal 5 Februari 2022 insya Allah. Itu mungkin itu dari PSDA. Baik, terima kasih untuk PSDA. Selanjutnya dari pengawas UKM Kopma. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, untuk seharusnya memaparkan ini kan ketua pengawasnya, tapi karena ketua pengawasnya sedang ada di wilayah yang cukup berisik, jadi nggak bisa. Saya mewakili ketua pengawasnya memaparkan tentang pengawas. Yang pertama, struktur pengawas itu ada ketua pengawas sendiri, Eriska Nurfitria. Selanjutnya ada saya sendiri, Indah Wayardianti, staf mengawasi staf 1 bidang usaha. Lalu ada staf 2 itu bidang organisasi Aditya Dharma Saputra. Lalu ada staf 3 bidang keuangan Ernia Kusnia Dewi. Selanjutnya, next aja. Oke, next. Jadi kepengawasan Untidar itu di sini nanti tugasnya ada rapat kepengawasan yang biasanya sih kita adakan sebelum pengurus itu mengadakan acara, kita akan rapat pengawasan. Selanjutnya ada controlling kepengurusan itu kondisional. Jadi setiap ada pembahasan di grup pengurus, itu nanti pengawas melakukan controlling. Selanjutnya. Oke. Yang terakhir ada evaluasi, diskusi, dan koordinasi itu biasanya dilaksanakan setiap triwulan sekali. Dan ada di akhir periode juga pelaporan kepada anggota yang dilaksanakan saat RAT. Itu bagian alur proses kepengawasan. Next. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih untuk pengawas. Mungkin itu saja dari pemaparan dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak MC. Terima kasih teman-teman dari Kopma Untidar yang udah maparin nih, ngejelasin ada apa aja di Kopma, kepengurusannya kayak gimana aja, siapa-siapa yang jadi pengurusnya. Untuk selanjutnya itu mungkin bisa dari Kopma UNS ya, buat ngasih tahu nih ke teman-teman Kopma Untidar kalau di Kopma UNS ada apa aja yang bisa kita tahu. Silakan teman-teman dari Kopma UNS.
Mungkin Kak Aditya ya bisa ngejelasin ke kita nih tentang Kopma UNS. Silakan Kak Aditya. Sebentar Kak, katanya yang share screen itu dari Kopma Untider. Oh iya. Mas operator ini bisa share screen PPT-nya dari Kopma UNS ya. Maaf, itu filenya belum dikirim ya? Itu untuk filenya udah dikirim atau belum ya Kak? Dari teman-teman Kopma UNS. Dari Kabitumas katanya udah dikirim itu Kak. Katanya udah dikirim ke humasnya. Baik, sebentar ya. Ditunggu ya teman-teman. Berhubung dari teman-teman Kopma Untidar ada ini sinyalnya ada. UNS mau tanya-tanya dulu nih tentang materi yang udah dikasih tahu sama pengurus-pengurus Kopma Untidar tadi. Boleh banget, ayo keluarin pertanyaan kalian gitu. Halo Mbak Clara. Halo Mbak Sobi. Ya, ini aku kok tertarik ya sama Mbak Kiki cantik dan Mas Kiki ganteng. Halo. Halo Mas, Mbak. Oh, jadi satu room gitu ya? Oh ya, ini teman-teman dari Kopma Untidar di sini tadi pada penasaran loh. Sama siapa? Mbak Kiki cantik dan Mas Kiki ganteng. Itu bertiga atau berempat ya? Oh ya, mungkin bisa perkenalan dong Mbak, Mas. Jeki Buaya. Oh ya, Mas Buaya, silakan. Cuman membaca. Halo Mbak. Siapa Mas? Namaku yang asli toh Mbak. Ya Agusta. Biasa dipanggil Jeki. Alamat kos juga nggak Mbak? Oh iya boleh sekalian. Ya biar jelas sekalian ya Mas, boleh. Oh nomor rumah, nomor HP sekalian. Nomor HP siap Mbak. Tak ketik ya Mbak. Gas Mbak. Jangan Mbak, nanti di ghosting. Jangan di ghosting.
Oh iya, udah kebal. Mbak. Ya, kenalan. Ini siapa Mbak? Mbak cantik. Ya. Oh ya, dibaca dong Mas nama Sabihatri Jabiah ya. Loh, ini siapa yang udah awal-awal udah promosi, siapa ini? Aku sekalian cek promosi. Gue bingung. Anu dong. Dan partisipan. Ayo, mungkin ada yang mau tanya lagi. Tanya akun Instagram, nomor telepon, status atau apa gitu. Nah, udah ada. Buat ini ya Kak Aditya selaku ketua umumnya nih, bisa langsung kasih tahu ke kita ya, gimana sih Kopma UNS itu? Silakan Kak Aditya. Baik MC, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas keterlambatan PowerPoint-nya. Langsung kita mulai saja ya. Ini adalah pemaparan dari Kopma UNS. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut lagi? Nah, ini kita masuk ke pengenalan susunan struktur kepengurusan Kopma UNS tahun 2021-2022. Di sini ada saya sendiri, yaitu Ketua Umum Aditya Sanjaya Putra Marta. Selanjutnya, di sini ada pengawas. Dengan Ketua Pengawasnya ada Mas Diki Arya Wijanarko. Kemudian anggota pengawas 1 ada Mas Arya Dewangga. Dan anggota pengawas 2 ada Mbak Istiqomah. Kemudian lanjut ke bidang administrasi keuangan atau adminku dengan 1 ketua bidang dan 3 stafnya. Ketua bidangnya ada Mbak Oktavia Dwi Nurhayati, kemudian staf-stafnya itu ada Jericho, ada Usamah dan ada Syarifah. Syarifah. Bisa lanjut. Tugas dari adminku adalah mengurusi urusan kerumah tanggaan Kopma seperti mengadakan kegiatan rapat, arsip surat masuk dan surat keluar, serta mengontrol kebijakan keuangan koperasi mahasiswa UNS. Kemudian selanjutnya, ada bidang PSDA atau pengembangan sumber daya anggota dengan 1 ketua bidang dan 3 stafnya. Ketua bidangnya ada Mbak Ida Nur Hasanah, kemudian staf-stafnya ada Mbak Ina, Mbak Pramudita, dan yang terakhir ada Mbak Herlina. Kemudian tugas dari bidang PSDA adalah mengembangkan potensi anggota melalui kegiatan pendidikan maupun pelatihan
serta menyampaikan informasi kepada anggota. Lanjut. Kemudian ada bidang PSDM, pengembangan sumber daya manusia, atau biasanya mungkin lebih ke kayak personalnya, mengurusi karyawan, dengan 1 ketua bidang dan 3 staf. Ketua bidangnya itu ada Mbak Winta, staf-stafnya ada Mbak Ari, kemudian ada Mbak Aulia, dan yang terakhir ada Mbak Wilma. Tugas dari PSDM adalah mengelola sumber daya karyawan Kopmawnes mulai dari perekrutan sampai pelatihan agar karyawan profesional dalam menjalankan kerjanya. Bisa lanjut. Sepertinya sedang connecting, teman-teman. Mohon tunggu sebentar ya. Sebentar ya. Sambil nunggu bisa saling itu follow-follow, udah promosi loh itu teman-temannya semua. Ya, bisa dilanjut ke bidang selanjutnya. Kemudian ada bidang usaha dengan 1 ketua bidang dan 4 stafnya. Ketua bidang ada Mas Rehan Teguh Pratama, kemudian staf-stafnya ada Mbak Arvinia, ada Mbak Indah, ada Mas Rizky Irawan, dan yang terakhir ada Mas Wisam. Tugas dari usaha dalam mengambil kebijakan strategis terkait pengembangan unit usaha, sekaligus yang menjalankan unit usaha Kopmawnes. Selanjutnya, Humas atau Public Relation dengan Mas Ilham sebagai ketua bidang dan ada staf-stafnya yaitu Mbak Kiki, Mas Rizky Agusta, dan yang terakhir ada Mbak Suryani Aprilia. Tugas dari Humas adalah menjalin kerjasama ini Kak Aditnya kok hilang ya? Oh, udah balik. Baik. Kemudian ada bidang RTP atau Riset Teknologi dan Pengembangan. Ketua bidangnya ada Mbak Priscilia Angel, kemudian staf-stafnya ada Mas Akmal, ada Mas Denny, kemudian ada Mas Tiasa, dan terakhir ada Mbak Yuni. Tugas dari RTP adalah melakukan riset, mengembangkan teknologi, serta yang menunjang kegiatan perkoperasian, serta bidang yang mengembangkan usaha-usaha baru milik Kopmawnes. Kemudian di Kopmawnes ini juga memiliki kader yang dibawahi oleh bidang PSDA. Selanjutnya, di Kopmawnes ini memiliki tiga lembaga, yaitu lembaga otonom, lembaga semi otonom, dan lembaga non otonom. Nah, lembaga ini itu namanya kader tadi. Selanjutnya, terima kasih. Ini adalah pemaparan singkat tentang Kopmawnes. Untuk lebih jelasnya atau lebih rincinya mungkin bisa ditanyakan ketika sesi breakout room. Terima kasih. Iya, yang
maparin materinya nih tentang Kopma UNS. Nah, selanjutnya sesi diskusi ya, sesi sharing. Jadi teman-teman itu bisa banget tanya pertanyaan yang banyak, nggak apa-apa, biar nggak garing gitu di room nanti. Nah, untuk pembagiannya sendiri ada 6 ya. Ada 6 itu, yang pertama ada room buat ketua sama wakil ketua. Terus yang kedua ada room buat para pengawas. Nah, yang ketiga ada room buat humas, admin room, sama RTP. Satu kumpul ya, ini room ketiga ya. Terus ada room buat Untung nggak kena ya. 6 orang ini ada admin, ada keuangan. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah tahu belum ya breakout room tuh kayak gimana? Atau mungkin ada yang tahu? Ya. Ini mungkin operatornya bisa langsung masukin ya ke roomnya masing-masing. Kayaknya udah pada nggak sabar mau tanya-tanya. Oh iya, sebentar Kak, mungkin ada perubahan dikit ya Kak. Untuk ketua mungkin bisa gabung sama bidang pengawas, dan usaha mungkin bisa gabung sama bidang PSDM ya Kak. Karena dari Kopma ini yang bisa hadir sedikit gitu Kak dari bidang-bidangnya. Pas masuk room ya sama ketua. Masih. Terus usaha masuk ke room bareng PSDM sama PSDA. Yep. Ya, room. Kalau yang pakai laptop biasanya di bawah sih, kalau yang pakai HP di pojok kiri atas. Hei. Atau ada. Yuk.
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PSD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman dari Kopma Untidar sudah gabung belum ya? Udah. Udah semua? Sek. Oh iya. Baik, cek. Apa ada sedikit gangguan? RTP udah semua belum, Gil? Udah, Mas. Ya, duanya lagi. Masuk semua ya? Oh, yang 2 kan punya kita ada yang admin home itu masuk ke adminku yang apa administrasi. Oke, boleh. Mungkin langsung aja ya. Oke. Ya, mungkin perkenalan terlebih dahulu dari Untidar ya, Kopma Untidar. Mungkin pertama-tama dari aku, kenalin nama aku Garin Holiana dari Admin Hum sebagai Kadif. Mungkin teman-teman yang lain bisa kenalan. Perkenalkan, aku Laila Kurniasari, staf Humas di divisi Admin Hum. Ya, Kak, mungkin langsung Kak. Halo. Kenalin, nama aku Clara. Leone, panggil aja Clara ya. Salam kenal semuanya. Halo Mbak Clara. Halo. Siapa tadi yang ngomong? Halo Mbak Kiki. Ceki, Mas. Semuanya. Ceki ya. Halo Mbak Clara. Halo. Wah, ada Mas Jeki ya? Tukang ghosting tadi. Boyo apa katanya tadi? Boyo Humas. Ya, mungkin lanjut dari siapa ya? Uus Fatun, Uus. Mbak Uus. Hai semuanya. Susah sinyal jadi takut nggak bisa join lagi. Perkenalkan, aku Fatun Hasana. Kalian bisa panggil aku Uus. Salam kenal semuanya. Ya, next mungkin dari Nendrian. Ada ya? Mungkin yang belum hadir mungkin nanti nyusul aja. Mungkin bisa dari Kopma UNS bisa perkenalan, Mas. Mas Jeki. Oke, terima kasih atas waktunya dari Kopma Untidar. Sebenarnya perkenalkan, aku mulai dulu. Saya Ilham. Di sini diamanai sebagai Kabid Humas Kopma UNS tahun 2021. Nah, di sini gabung di dalam FGD ini gabung sama RTP ya. Nah, yang pertama mungkin dari bidang humas dulu perkenalan. Pertama dari Kiki. Ya, kenalin semuanya. Nama aku Kiki Stianisi, bisa dipanggil Kiki dari staf Humas Kopma UNS bidang internal. Halo semuanya.
Oke. Halo. Mungkin selanjutnya ya Mbak, ya Mbak. Selanjutnya mungkin dari staf 2 saya ada Jeki dan Lia cantik dan Jeki ganteng. Silakan. Ya ganteng, ya enggak. Ya cantik silakan. Salam kenal, nama aku Lia sebagai staf humas bidang eksternal. Anu Mbak Kiki sudah selingkuh sama Mas Ilham. Tapi Oke, perkenalkan sekali lagi ya. Namaku Rizky Agusta, biasa dipanggil Zeki. Di sini aku diamanahi sebagai staf Humas Kopma UNS. Oke, salam kenal semuanya. Oke, Mas. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari bidang humas, selanjutnya dari bidang RTP. Silakan. Siapa? Priskil, dipimpin. Oke, terima kasih Mas Ilham. Sebelumnya perkenalkan aku Priscilla Angel, tahun ini diamanahi sebagai Kepala Bidang RTP Kopma UNS. Kebetulan di tahun ini aku bersama 4 orang staf, untuk yang 2 sedang berhalangan hadir, namun yang ada di sini ada Akmal dan Tiasa. Mungkin dari Akmal dulu bisa perkenalan. Ayo Mas Akmal mana nih? Hilang po. Iya Mas Akmal supaya nge-ghosting mana nih? Kok malu po Mas? Mana tuh? Malu po Mas. Mungkin biar nggak memakan waktu lama, aku perkenalkan aja. Ada Akmal dan Tiasa Ramadan. Kalau untuk Tiasa Ramadan kayaknya di sambil kuliah deh, soalnya lagi udah masuk kuliah juga kan. Jadi mungkin belum bisa on mic buat sekarang. Mungkin nanti kalau misalnya mereka sempat baru on mic lagi. Oke, mungkin ya dan semua bisa perkenalan sekali lagi buat Tiasa. Oke, halo semua, selamat sore. Aku Halo. Rizky Tiasa Ramadan, panggil aja Tiasa. Di sini di Kopma itu diamanahi sebagai staf dari Prisil, yaitu staf Kopma RTP. Terima kasih. Ya mungkin itu aja perkenalan dari bidang humas dan bidang RTP dari Kopma UNS. Untuk selanjutnya dikembalikan lagi kepada Kopma Untidar. Terima kasih. Oke, terima kasih Priskil dan bidang RTP. Ya mungkin itu perkenalan dari kami bidang humas dan bidang RTP di Kopma UNS. Begitu Mas apa namanya Mas Garin. Ya mungkin apa ya selanjutnya FGD kali ya. Ya mungkin selanjutnya itu. Motornya coba pasang ini. Yogi pada itu. Geser. Ya mungkin dari aku Mas ada pertanyaan mungkin. Kalau di bidang humas sama RTP ini, kalau pas saat pandemi ini kita apa di sana ada proker yang susah berjalan gitu atau enggak? Oke. Tapi aku sebelumnya nanya sih Mas, tadi buat pemaparan proker dari bidang humas sudah semua di pemaparan tadi ya di PPT ya Mas? Oh iya, untuk pemaparan ya atau mau dibacain lagi? Bacain lagi gimana Mas? Boleh.
Bacain aja sih nggak apa-apa. Iya, makasih. Kalau dari Untidar itu ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan untuk yang pendidikan lanjutnya periode ini tuh belum terlaksana, jadi kayak masih nanti kami masih koordinasi sama ketua dengan ketuanya. Kalau pendidikan menengah itu kemarin sudah dilaksanakan, tapi kalau untuk pendidikan dasarnya belum. Jadi yang kita laksanakan Ya kalau dari Adminhum UKM Kopma Untidar ini ada prokernya itu ada pengelolaan sosial media, anggota mahasiswa. suaranya jelas nggak Mas? Menyesuaikan dengan lokasi yang sedang yang berlaku. Ya untuk dari Adminhum ini prokernya ada, bisa dilihat Mas, ada pengelolaan sosial media, ada pengelolaan website. Jadi pengelolaan sosial media itu ada IG, YouTube, sama Facebook. Tapi untuk Facebook ini nggak jalan sih untuk sekarang. Jadi yang jalan kebanyakan IG sama YouTube. Untuk pengelolaan website kita jalan, terus ada studi. Ya. Agak jauhan itu. Ini betul. Suaraku kedengeran nggak? Nah ini masuk Mas. Oh iya. Ya jadi sesuai kayak di ini ada pengelolaan media sosial, ada pengelolaan website, terus studi banding ke UKM ke Kopma atau UKM luar kayak gini Mas. Terus ada foto struktural kepengurusan, itu di awal kepengurusan. Terus ada delegasi eksternal. Delegasi eksternal itu delegasi misal dari Kopma UNS ngadain acara apa gitu, jadi kita ikutan. Terus kalau delegasi internal, kalau ada UKM dari Untidar yang minta kita jadi delegasi, nah ini. Terus selanjutnya ada pembuatan buku saku, ini baru tahun ini. KTA itu kartu tanda anggota, jadi biar anggota punya kartu gitu sama buku saku. Terus ada Suwira Kopma, itu Suwira itu sekolah wirausaha, kayak yang tadi Mas Tikron jelasin, itu Suwira sekolah wirausaha, jadi kayak workshop gitulah. Sama ada administrasi, tapi di sini administrasi kita masukin ke benda sekretaris tadi. Itu Mas. Oke Mas. Ya terima kasih atas pemaparannya Mas.
atau enggak mungkin kita pemaparan dari Kopma Untidar, Kopma UNS, terus nanti baru ke kalau ada pertanyaan atau sesi gitu ya Mas. Ya, Oke. Mungkin lanjut aja biar mempersingkat waktu. Kalau dari Kopma UNS sendiri, kemudian di bidang humas, nanti Priskil jelasin secara umum proker dari RTP gitu ya Gil ya. Nah kalau dari bidang humas sendiri kurang lebih sama sih dari humas-humas dimanapun. Yang pertama itu ada pengelolaan media sosial, kemudian ada juga di Kopma UNS itu humas dibagi 3 bidang, ada internal, eksternal, sama media gitu. Jadi kalau di media sendiri itu bidang media berarti kurang lebih mengampu atau mengkoordinasi semua media sosial yang dimiliki oleh Kopma UNS seperti YouTube ataupun Instagram ataupun yang lain dan lain-lain gitu. Kemudian mulai dari desain hingga nanti publikasi. Kemudian kalau di bidang eksternal humas itu kurang lebih ke eksternal dari Kopma UNS, nanti ada hubungannya dengan audiensi dengan pembina, audiensi dengan Dinkop, ataupun dengan seperti nanti ada bakti sosial begitu, pokoknya lebih ke ranah luar kampus gitu. Kalau yang internal sendiri itu sifatnya juga internal kampus gitu, kurang lebih ada pengurusan tentang koordinasi dengan alumni, nanti ada juga audiensi dengan alumni, kemudian ada audiensi dengan pembina begitu, terus ada kayak ya pokoknya ada kerjasama dengan pihak lingkungan kampus, itu sih kurang lebih. Mungkin itu dari kami, dari Mas ya. Nanti kalau tanya-tanya selain itu juga boleh kok. Ya, tenang apa? Terus kayak gitu mungkin. Ya mungkin kayak gitu secara gambaran umumnya aja. Gitu mungkin Priskil bisa dilanjut secara singkat. Ya, mungkin kalau dari RTP sendiri itu dibagi jadi 3 divisi. Yang pertama itu divisi riset, yang kedua itu teknologi, yang ketiga itu ada pengembangan usaha. Kalau di divisi riset itu kita tuh lebih fokus kayak ke riset sejarah tentang kepengurusan di periode sebelumnya, terus juga kita meriset kepuasan anggota, kepuasan konsumen yang unit-unit usaha Kopma UNS punya, kita riset kepuasan konsumennya, nanti kita olah, kita analisis. Terus juga kalau untuk teknologinya kita lebih fokus kayak ke pelayanan bebas Kopmanya, terus kayak bagaimana cara kita bikin teknologi di Kopma tuh semakin berkembang, kita yang mikirin kayak gitu sih. Terus kalau untuk pengembangan usahanya yaitu tadi kita lebih fokus kayak menganalisis kayak kenapa nih usaha ini nggak berjalan lancar, kenapa nih pasti ada kurangnya atau apanya. Kita lebih ke analisisnya aja sih. Kalau untuk secara singkat proker di RTP seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Ya oke, Priskil, terima kasih. Ya tadi Mas Garin sudah bertanya. Apa Mas tadi pertanyaannya bisa diulang? Lupa. Ya itu Mas. Oh iya. Oh, udah. Tadi proker apa? Ya kegiatan yang mungkin agak susah berjalannya di saat pandemi gitu. Oke. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Priskil, boleh jawab dulu nggak? Oke, mungkin kalau dari RTP sendiri karena RTP basically-nya kayak bagian teknologi dan riset, kayak itu tuh bisa dilaksanain secara daring ya. Jadi kayak masih belum terlalu terkendala. Palingan kayak cuma proker kecil kayak contohnya di pengembangan usaha itu kita ada proker buat ngebuka stand usaha. Jadi kita itu kan harus offline lah, nggak bisa kan untuk offline, tapi kita menyiasatinya dengan cara menjualnya secara online. Kayak gitu sih kalau dari bidang RTP. Mungkin dari Mas Ilham bisa nambahin. Baik, terima kasih Priskil. Ya itu mungkin hambatan dari pelaksanaan proker di bidang RTP ya Mas. Kalau di bidang humas sendiri
sebetulnya banyak sih, kayak ada apa namanya bakti sosial gitu di awalan kemarin tuh sempat ada kendala kayak kekurangan personel buat istilahnya melaksanakan bakti sosial, karena yang di Kopma UNS itu kan mahasiswanya ada yang di luar dari UNS, maksudnya di luar Surakarta, jadi nggak di kos gitu kan situasinya gitu. Terus kemudian ada audiensi ataupun suling itu silaturahmi keliling ke Kopma Solo Raya dan ke alumni gitu. Itu proker dari Humas, tapi belum terlaksana karena pandemi ini, jadi kan nggak bisa datang langsung. Sebenarnya bisa, cuman kita belum berani karena bisa karena PPKM juga, ataupun dari pihak sananya itu tidak menerima kunjungan gitu loh. Jadi kan itu sedikit menghambat dari kita. Kemudian kalau yang lain mesti urusan media sosial lebih ke menghambatnya tuh, bukan menghambat sih, lebih jadi banyak kerjaan gitu, karena kita kan online, jadi mungkin lebih ke publikasi media sosial tuh lebih padat ya, maksudnya lebih diintensifkan karena semua online, jadi itu lebih jadi kayak beban buat kita Humas, lebih harus bekerja lebih gitu sih Mas. Mungkin bisa sedikit menjawab dari pertanyaan Mas. Ya baik, makasih. Ya, itu mungkin kalau dari Kopma UNS ya. Kalau dari Kopma Untidar sendiri gimana tuh? Harus dilaksanakan offline tapi nggak bisa dilaksanain, itu cara menyiasatinya gimana ya? Kalau boleh tahu. Ya, izin jawab, Pak. Kalau dari Kopma Untidar ini dari Adminhum kan ada beberapa, misal studi banding itu biasanya kalau di saat nggak pandemi itu offline, tapi kayak kemarin dikarenakan pandemi, jadi kita mensiasatinya pakai ini sih. Jadi kita ngadain stuba tapi online. Itu agak kesulitan soalnya ini dari tadinya offline kan terus online kan, terus ya, terus kalau Suwira kan sekolah wirausaha, jadi biasanya kita melakukan praktek-praktek. Nah, kalau pas online itu agak kesusahan. Misal biasanya kita ngelakuin Suwira public speaking. Kalau online itu agak minus sih gitu. Sama desain grafis juga kita ngelakuin, tapi hasilnya kayak kurang maksimal buat peserta. Itu sih. Sama untuk delegasi-delegasi itu jadi berkali-kali lipat banyaknya. Biasanya soalnya offline, jadi online. Jadi kita harus nangani banyak gitu. Mungkin mirip-mirip lah sama divisi Humas di sana. Mungkin teman-teman bisa mau nambahin. Pak. Ya mungkin gitu sih dah kalau kesulitan dari divisi Adminhum di Untidar. Mas Gari ini Kabid Humas, kalau di adminnya di sini belum gabung ya Mas? Nggak ada ya? Nggak ada toh? Gimana? Dari admin nggak ada toh? Admin IG? Admin apa? Admin medsos, Mas. Ini administrasi bidang. Ini kan admin itu administrasi dan Humas kan? Iya. Iya. Oh, itu iya, tadi itu kita masukin administrasi itu ke sekretaris. Malah kita masukin ke sekretaris. Oh, ke sekretaris. Ya, soalnya kalau dari Humas mungkin nggak ada tentang sekretaris mungkin. Iya. Iya. Iya, oke. Ya kalau dari administrasi itu tugasnya bantu-bantu ini sih, bantu-bantu sekretaris gitu Mas. Misal
pembuatan surat atau apa gitu. Jadi kita yang bantuin. Dan untuk selanjutnya, di periode selanjutnya biasanya yang jadi sekretaris itu staf administrasi gitu. Oke Mas. Ya mungkin kalau dari kami Kopma UNS mungkin dari yang lain ada yang tanyain, Lia, Jeki ataupun Priskil, Akmal, Tiasa, ada yang tanyain nggak? Ya boleh. Dari aku belum Mas, lanjut dulu. Ya siap. Akmal, Jeki, ganteng lihat, jangan ngobrol dong. Ayo nak, tanya nggak nak? Bentar lagi diskusi. Oh diskusi, siap. Ya mungkin kalau dari ini Kiki ada yang mau tanya, silakan. Mas mau tanya, Ya. ini kan humas itu tugasnya biasanya ini ngurusi ini toh, ngurusi jaringan terus gitu. Nah, kalau urusan sama alumni itu biasanya yang ngurus siapa ya, Mas? Oh iya, kalau dari kita sebenarnya untuk alumni itu belum ini Mbak, belum terwadahi gitu. Jadi kayak kurang. Ya belum ada wadahnya gitu. Oh, jadi belum ada proker yang sama alumni gitu ya, Mas? Yang melibatkan alumni? Ya belum. Ya, kalau dari sana gimana Mbak itu yang alumni? Oh, kalau dari kita itu udah ada, tapi itu mungkin melibatkannya itu waktu ini halal bihalal, terus RAT sama suling. Tapi itu ya menurut kami itu belum maksimal. Ya, suling itu singkatan dari sungkem keliling. Oh iya. Iya. Boleh. Ya, Mas, menjelaskan sebetulnya. Ya. Tapi dari kami tuh merasa kalau proker itu tuh belum maksimal gitu loh. Oh. Ya, terbentur sama bukan alumni juga. Makanya kita kan mau ini kita saran-saran kayak gitu. Kalau misalnya dari sananya udah ada tadinya gitu. Ya kalau dari kita juga belum ada sih Mbak. Agak gimana ya, kalau yang udah lulus agak jauh sih. Mungkin dari kita agak kurang sih untuk kekeluargaan. Kalau dari kami sendiri kan itu kan tadi proker, tapi ada yang kita tuh mengurus alumni setelahnya tuh mendata siapa alumni yang ketika wisuda itu kan kita ada datanya gitu, terus kita data kemudian kita jadikan satu grup buat istilahnya tetap menyambung ke alumni sampai dari alumni yang pertama pun ada itu namanya itu di grup keluarga alumni Kopma UNS itu ada grup sendiri, tapi kalau grupnya ada dua, itu yang buat istilahnya sesepuh, kemudian yang satunya itu istilahnya yang baru-baru lulus kemarin gitu. Jadi lebih untuk menyambung silaturahmi agar nah kedepannya kan koordinasi ke alumni itu nggak terputus karena nggak ada kontak gitu istilahnya. Jadi kita ada diwadahi dulu sampai, tapi ini udah dulu kan kita cuma meneruskan atau ada grup WhatsApp gitu supaya ya menyambung silaturahmi gitu dan menyebarkan informasi. Seperti nanti kalau ada undangan halal bihalal kan kita tinggal menge-share di grup tersebut gitu kan, lebih enak. Itu sih kalau dari kami Mas. Udah bagus sih berarti ya. Iya. Oke Kak, Mas saya mau tanya satu. Salam. Halo, Chef. Thanks. Gimana Mas Den? Gimana Mas? Ini nih. Oh, gimana? Oh. 12 menit. Ini sih KTA dan buku saku itu maksudnya gimana sih bikin, kalau dari kami sih itu kan kayak lebih ke anggota nggak sih? Lebih ke anggota itu udah ada, istilahnya kalau yang mengurusi anggota itu di bidang PSDA, jadi apa-apa lebih ke kayak gini, KTA dan buku saku tuh kayaknya lebih ke PSDA lah. Ini kok ke Humas tuh gimana ya Mas? Oh, kalau itu dari kita ininya sih Mas, desain. Jadi kita ngedesainnya, terus nanti dari yang megang data PSDA itu nerusin ke anggota gitu. Dari kita jadi cuma desain sih.
Oh, Ya. kalian bikin gitu, Mas. Oh iya, itu bikin desain terus nanti yang lanjutin mereka. Oh. Ya. Jadi itu mau nanya Mas tentang itu yang untuk anggota itu kalau dari Kopma UNS udah ini gak ya? Apa bagus gak? Apa kayak silaturahminya? Kalau dari Kopma kita masih agak ini sih kebingungan, jadi kayak kurang dekat sama anggota. Mungkin dari Kopma UNS lebih dekat gitu gak Mas? Atau gimana? Maksudnya lebih ke bonding ke anggota gitu ya, Mas? Ya lebih bisa mengayomi anggota atau bisa apa ya? Lebih dekat sama anggota gitu. Kalau dari kita masih jauh soalnya. Oh, kalau sampai sekarang pun gimana kan kalau anggota tuh ada juga saat proses pendaftaran itu kan sampai sekarang tuh ada di satu wadah yaitu di grup WhatsApp juga kan Mas, gitu kan. Nah, ya. Terus kalau aku lihat karena lebih kelihatannya lebih akrab mungkin karena banyak kegiatan ya mungkin banyak kegiatan dari Kopma UNS tuh harus melibatkan ke internalnya dulu, maksudnya internal tuh ke anggota Kopma gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa seperti delegasi itu kan nggak dari pengurus, cuman kita tawarkan dulu ke lembaga ataupun ke anggota dari Kopma UNS. Barangkali ada yang mau gitu, ataupun kepanitiaan dari Kopma sendiri seperti ada acara-acara kemarin Sumarko Fest ataupun nanti RAT itu kan membutuhkan panitia. Sedangkan kalau dari kepengurusan sendiri kan cuma orangnya sedikit gitu Mas. Nah, kita tawarkan ataupun kita oprek ke anggota gitu. Terus menurutku ya karena lebih akrab, karena ada kita kegiatan-kegiatan tuh harus melibatkan dari anggota itu sendiri sih Mas. Kayak gitu kan sih kurang lebih. Ya nggak Gil? Terus bisa nambahkan? Astagfirullah. Udahnya Gil. Iya sih, aku kasih pertanyaan nggak satu. Benar aku kepo dari tadi sih. Kalau di Kopma Untidar itu kayak pelayanan bebas kopanya bisa dilakuin kayak cara ini nggak sih online gitu nggak sih? Terus kalau buat pembayaran SW atau apa gitu itu pakai aplikasi gitu nggak sih kalau dari Kopma Untidar? Pelayanan apa Mbak? Pelayanan bebas Kopma gitu. Bebas Kopma. Kurang paham. Gimana maksudnya Pak? Itu berarti maksudnya ya, mungkin namanya beda. Kayaknya nggak ada deh. Oh iya mungkin. Oh, iya. Kalau untuk pembayaran SW-nya ada nggak Mas? Oh kalau untuk pembayaran SW itu biasanya dari usaha yang ini tanggung jawab. Biasanya itu ini sih bayarnya bukan pakai aplikasi. Jadi kayak misal 6 bulan sekali itu bayar. Kita biasanya bikin ini Google Form atau gimana gitu. Nanti kita sebar ke anggota. Nah itu nanti anggota pada bayar gitu sendiri. Oh gitu ya Mas. Makasih Mas. Iya, sebenarnya. Kalau mau nanya lagi boleh nggak Mas? Boleh. Kan di Untidar ini ada tadi yang ngurusin website ya Mas. Kalau boleh tahu website di Untidar itu pakai WordPress kah atau gimana tuh Mas? Dan cara ngelolanya gimana? Apakah bergantian sama bidang lain atau gimana? Atau cuma upload konten aja atau gimana tuh Mas? Nah itu juga aku tadinya pengen nanya ke Kopma UNS tuh. Ya jadi kalau di Kopma Untidar itu kami udah ini tahun kemarin mulai dikasih yang apa akhirannya .co.id, jadi resmi dari Untidar itu apa kalau domainnya pasti apa servernya server WordPress tapi bayar apa udah resmi dari Untidar gitu sih. Kalau untuk sistem apa pengisian kayak tulisan-tulisannya itu dari kita sih, misal ada acara nanti kita nulis, kita upload gitu sih. Untuk saat ini masih kalau ada acara doang. Kalau dari sana gimana Mbak? Ya mungkin
sejauh ini sama sih kayak Kopma Untidar, masih ngupload aja. Cuma kalau jujur aja, kalau kemarin tuh di Kopma UNS ada beberapa kendala websitenya. Jadi tema di website Kopma UNS itu berantakan dan masih dalam pengelolaan sih. Itu untuk isinya gimana, Mbak? Atau dari apa? Humas kah atau RTP kah atau gimana? Soalnya kita Ya, juga masih kebingungan. Oke. Mungkin kalau untuk maintenance atau segala macamnya itu urusan RTP. Kalau untuk penguploadan konten dan isinya itu bidang humas yang melakukannya. Mungkin bisa ditambahkan Mas Ilham? Ya mungkin kalau soal website ya seperti kata skill pembagian dari kami sendiri, website tuh yang mengampu ataupun mengelola tuh dari RTP. Kalau dari humas sendiri lebih ke apa? Lebih ke apa? Isi kontennya. Kalau penguploadan gitu kan nanti yang upload humas, soalnya kan yang punya konten dari humas sendiri. Kalau koordinasi ke RTP lebih apa ya namanya istilahnya nggak cekak, mungkin kurang, nanti agak lama gitu kan. Jadi biar humas sendiri yang mengupload. Mungkin dari tahun-tahun sebelumnya kayak gitu sih Mas. Kalau untuk penulisan kontennya gimana Mas? Atau dari humas kah atau dari gimana? Penulisan konten seperti apa Mas kayaknya? Contohnya press release gitu ya. Gimana Mas? Maksudnya penulisan konten? Iya, maksudnya pengisian kontennya gitu. Apakah dari humas doang atau divisi lain gitu? Oh, dari humas sendiri sih Mas. Jadi yang kayak di apa namanya ya di website itu kan ada press release gitu, kan ada acara kegiatan, terus press release, kemudian ada menunya itu ada smart Press, nah itu yang ngupload benar-benar humas sendiri sih, nggak bidang lain, nggak ada penguploadan ataupun campur ke website gitu sih Mas. Oh ya. Ini waktunya tinggal 4 menit ya, bentar banget. 4 menit, oh iya. Masih. Ya mungkin dari teman-teman Untidar yang lain ada yang tanyain. Aku pengen nanya lagi Mas, tadi kan menyinggung soal aplikasi. Oh, iya, soal aplikasi, nah, yang tadi untuk pembayaran gitu. Oh. Itu gimana maksudnya, Mas? Gimana Priskil? Silakan. Ya, mungkin kalau dari Kopma UNS sendiri kemarin itu kita kerjasama sama aplikasi Kopku. Kalau boleh tahu Kopma Untidar pakai aplikasi Kopku kah? Untuk sekarang belum sih Mbak. Iya, jadi di situ kita pembayaran SW-nya pakai aplikasi Kopku. Namun sekarang ada beberapa masalah yang dialami pihak Kopkunya, jadi kita nggak bisa melanjutkan kerjasamanya gitu. Mungkin itu sih kalau dari Kopma UNS. Terus itu gimana Mbak solusinya? Gimana Mas? Itu udah ada solusinya atau gimana? Ya kalau untuk sekarang sih solusinya belum. Mungkin kita sambil cari-cari alternatif lain biar tetap berjalan secara efektif dan efisiensi tentunya. Cuma sekarang kita masih kayak lewat nomor rekening, kayak lewat e-wallet gitu doang. Oh, berarti sama ya. Ini waktunya berhubung udah tinggal 2 menit. Mungkin masih teman-teman masih pada pengen nanya ya. Apa lanjut gimana ya? Lanjut. Ya bebas sih, kalau dari aku sendiri udah cukup sih Mas. Mungkin dari teman-teman yang lain, Jeki lihat jangan komen aja. Komen tok Jek ya ampun. Oh iya tenang Jeki. Jek. Kita ini aja ya Pak. Gimana Mas? Mas? Follow IG ya benar. Iya, itu. Jadi nomor 1 kalau soal promosi sih. Soalnya Mas kayaknya. Cek aku terus ke Cek. Iya. Aku sekalian Aku cek terus ke Cek. Saya Ceki. Nanti
saling fallback aja. Aku nanya dulu. Oke, Oh ya. Mas. Oh ya, ini ada yang tanya Mas. Ya. Dari Denny. Halo. Ya, ada. Iya, Mas. Udah dengar suara? Masuk. Gini, Dengar. Mas. Kan tadi katanya buat konten juga ya di website. Nah, itu gimana sih cara sosialisasinya supaya teman-teman bisa baca semua? Kadang kan konten ya dibuat aja gitu, nggak disosialisasikan ataupun dibaca gitu. Nah, itu dari Kopma UNS gimana sih cara sosialisasinya gitu biar teman-teman Kopma itu membaca, bukan hanya Kopma UNS ataupun bisa untuk Kopma yang lain. Gitu, Mas. Oke, baik Mas Denny atas pertanyaannya. Mungkin berarti setelah kita mengisi konten, kemudian kan kita nggak sekedar mengisi konten buat tujuannya apa sih biar dilihat gitu kan Mas. Nah, mungkin misalnya komen doang nggak lanjut jadi. Oke, nah, menurutku kalau soal publikasi buat website sendiri, terutama website ya. Kalau website memang kurang publikasi sih istilahnya. Memberikan informasi ke yang lain itu belum ini belum terlaksana gitu soalnya kalau website memang istilahnya di nomor 2 kan daripada Instagram gitu sih, itu gak kill. Mungkin Priscil bisa nambahkan. Priscil udah keluar. Oh iya, ya gitu sih Mas. Mas Denny mungkin sedikit menjawab atau enggak? Halo semuanya. Mungkin nanti via DM. Tadi kan udah list tuh akun Instagramnya. Bisa follow-followan. DM ya? Boleh. Sudah hilang Kak, udah hilang. IG-nya udah hilang. List ulang aja nggak apa-apa. Yo, list. Kalau mau promosi silakan ya, promosi aja, hitung-hitung nambah followers kan. Berhubung ini mau azan maghrib juga ya, mending kita lanjut aja kali ya ke acaranya. Ada ini nih, penyampaian kesan-pesan dari Ketua Umum masing-masing Kopma, dari Kopma Untidar, sama dari Kopma UNS. Mungkin Mas Zikron dulu ya, selaku Ketua Umum dari Kopma Untidar, buat ngasih kesan-pesan nih dari acara hari ini. Baik, untuk kesannya, pertama kali lihat langsung disuguhi dengan nama yang lucu-lucu dan orangnya juga lucu-lucu. Jadi pengen tambah kenalan gitu kan. Banter. Oke, nah untuk tadi juga asik sih bincang-bincangnya dengan ketua dari Kopma UNS. Banyak ilmu yang diserap. Kami sangat berterima kasih karena Kopma UNS sudah menerima kunjungan dari kami. Itu untuk pesannya, terus semangat walaupun sedang pandemi. Itu aja. Bravo Kopma. Terima kasih. Makasih Mas Zikron. Keren. Terus selanjutnya mungkin dari ini ya, Ketua Kopma UNS dari Mas Aditya. Yang baper tadi ya Mas Adit. Itu fitnah Kak, fitnah. Emang kita suka fitnah kok Kak. Ini kabinet fitnah Kak. Pesan-pesan ke teman-teman semuanya nih.
kesannya seru, mungkin waktunya kurang banyak karena dari kita masih banyak yang mau dibahas ya Kak. Saya juga mewakili pengurus sama staf minta maaf kalau dari kita masih banyak yang belum bisa hadir atau yang datang cuma dikit aja seperti itu. Dari aku cukup itu saja Kak. Dari teman-teman Kopma UNS ada yang mau ngasih kesan-pesan nggak nih ke teman-teman Kopma Untidar? Mungkin kalau ada boleh langsung disampaikan gitu. Nggak ada nih. Seriusan nggak ada. Jangan ini dong, jangan diketik mulu, ngomong di unmute gitu. Tak tunjuk aja ya. Mau nggak? Boleh tunjuk aja, tunjuk. Dari ini, siapa tadi? Temannya Mbak Kiki tadi siapa namanya ya? Jeki. Oh iya, Mas Jeki. Lia, Mbak, Lia. Pesan Mas Jeki. Nggak usah malu-malu. Biasanya malu-maluin Mas Jeki. Juga malu-maluin, Mbak. Loh, spotlight. Bentar ya, Mbak. Lu ganteng, Mbak. Loh, iya. Sini Humas. Oke, mungkin Mas Zikron habis ini harus klarifikasi, terus juga tanggung jawab. Ini Mas Adit udah baper loh, Mas. Anjir. Oh, pesan-pesan, bentar. Nganu sih. Kopma Untidar keren. Wih, UNS lebih keren loh. Udah gitu tak, Mas? Berarti ya, Mbak. Bingung. Di chat aja rame. Iya. Ayo loh, Mas. Mas Ilham mau nyambung, Mbak, katanya. Ya, Mas Ilham, ini selingkuhannya Mbak Kiki. Ayo Mas Ilham mau ngasih kesan-pesan enggak nih? Enggak loh, Mas. Gak, mungkin dari aku, ya maaf ya kalau kelakuan dari teman-teman Kopma UNS itu memang gak ada akhlaknya semua. Gitu kalau kesan-pesan dari kunjungan dari Kopma Untidar ke Kopma UNS, mungkin yang pertama saya ucapin terima kasih dulu atas pemilihan waktu, pilihan tempat ke Kopma UNS. Kalau kesan-pesannya lebih seru sih, lebih kunjungan ini kayak langsung akrab gitu loh, meskipun kita saling belum kenal tapi udah langsung akrab, kemudian udah langsung promosi IG gitu kan, lebih untuk menjalin bonding lebih dekat. Itu sih mungkin itu Mbak Clara dari saya. Makasih Mas Ilham, makasih Mas Jeki. Sama-sama. Kita lanjut aja kali ya. Ini ada sedikit kenang-kenangan nih, ada sertifikat dari Kopma Untidar buat Kopma UNS sama sebaliknya. Ada sertifikat dari Kopma UNS buat Kopma Untidar juga. Mungkin operatornya bisa share screen ya. Sekaligus kita foto nih.
Nah, ini ya. Makasih buat teman-teman dari Kopma UNS yang udah berkenan buat ikut acara studi banding online sore hari ini. Mungkin kita bisa foto dulu ya, yang cewek-cewek bisa pose cantik, yang cowok-cowok bisa pose ganteng nih. Ini ya, dokumentasinya yang tukang dokumentasi bisa kasih aba-aba mungkin operatornya atau dari si PDD. Oke, aku kasih aba-aba ya. Udah siap belum semuanya? Bisa pose dulu ya, yang cantik, yang ganteng. 1, 2, 3. Lagi ya, gaya bebas, mau apa aja boleh. 1, 2, 3. Udah belum, Mas? Udah di screenshot belum? Udah. Nah, belum 4 kali. Waduh, ya ayo 2 kali lagi ya, Mas Jeki. 1, 2, 3. Lagi 1 kali. 1, 2, 3. Udah ya, sekarang gantian ini dari Kopma UNS ke Kopma Untidar. Mas Den mungkin bisa diganti sertifikatnya. Bentar ya teman-teman. Sebentar ya, sabar. Nah, udah. Sertifikat tenang-tenangan. Bisa langsung pose-pose aja ya yang cewek. Pose yang cantik biar kelihatan cantik, yang cowok jangan mau kalah. 4 kali ya ini. Aku kasih aba-aba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi yang meriah nggak apa-apa, gayanya posenya yang lucu nggak apa-apa. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yeay, udah. Thinking sore. Karena kita udah sampai juga di penghujung acara, aku selaku MC dari awal sampai akhir yang udah nemenin teman-teman di sini, minta maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin ada salah kata atau ada ucapan aku yang nggak berkenan di hati teman-teman semuanya dari Kopma Untidar dan juga dari Kopma UNS. Dimaafin ya.
Nah, buat selanjutnya yang terakhir nih, ada foto bersama. Teman-teman boleh pose terserah kalian, sesuka kalian. Nanti dari Kopma Untidar bisa share ke Kopma UNS ya. Mau 4 kali, 3 kali, atau berapa kali? Empat kali. Oke. Jangan jaim-jaim ya posenya, yang bebas gitu. Nggak apa-apa. Mas Dan udah siap? Oke. Oke ya. 1, 2, 3. Ayo lagi. 1, 2, 3. Lagi. 2 kali lagi. 1, 2, 3. Terakhir ya, terakhir. Mau gaya bebas atau samaan nih semuanya? Bravo, Kak. Ayo, boleh. Ini ya. 1, 2, 3. Kita mau join. Sampai ketemu di lain waktu. Jangan lupa nanti follow-follow Instagram ya, kalau mau tanya boleh. Kalau mau apa-apa boleh. Apa-apa, ayo. Ayo apa? Kok ambigu ya? Mas Adit, kalau mau ngechat Mas Zikran kayaknya boleh deh. Kalau mau PDKT sama Zikran nggak apa-apa, langsung gas, Mas. Mungkin bisa di-share nomor WA-nya, Mbak. Biar Oh iya, langsung gas. Mas Aditnya udah mau gas. Ngegas. Aku takut. Nomornya Mas Zikran. Mas Adit emang sering dibully sama pengurus. Soalnya ketum loh, bang ketum kita tuh agak tekanan mental di Kopma. Mana ketumnya diem-diem aja, nggak ngelawan. Pasrah ya Mas. Ya kayak gini lah kabit dan staff yang pertama Jeki itu Mbak, kasihan. Ini nggak ditutup siapa? Yang apa? Pasrah aja, Mbak. Mungkin dari teman-teman yang mau live silakan ya. Siapa tahu pada mau sholat Jumat. Maaf, salah sebut. Makasih Mas Ilham. Betul, Jack. Makasih ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Teman-teman dadah. Dadah. Ketemu ya. Dadah. Dadah. Yuk. Maceu. Makasih semuanya.